Masih di ngaji Sunan Ibnu Majah, nomor hadis 4082. Babu khurujil mahdi, utawi bab munculnya Imam Mahdi. Munculnya Imam Mahdi. Hadatsana Utsman ibnu Abi Saibata, hadatsana Muawiyatu ibnu Hisam, hadatsana Ali ibnu Sholih, an Yazid bin Abi Ziyadin, an Ibrahim, an Alqamah, an Abdillah, dari Abdillah. Qala, berkata Abdillah, bainama nahnu, di saat kami, inda Rasulillah, di sisi Rasul Shallallahu alaihi wasallam, ketika itu akbala, datang atau menghadap, sopo fityatun, para pemuda, min Bani Hasim, dari Bani Hasim. Jadi para pemuda dari Bani Hasim ini masih kerabatnya Rasulullah, karena Rasulullah sendiri juga berasal dari Bani Hasim secara nasab. Falamma ra'ahum, maka ketika melihat siapa Nabi, hum, pada mereka, para pemuda, sopo an-nabi, apa mau maknane? Falamma ra'ahum, maka ketika melihat, diralat ya. Falamma ra'ahum, maka ketika melihat, hum, pada mereka, sopo an-nabiyyu, Nabi Sallallahu alaihi wasallam, rawraqat, menetes apa ainahu, dua matanya Nabi. Wataghayyara, dan berubah apa launuhu, warnanya Nabi, warna wajah. Jadi menyimpan kesedihan yang dalam Rasulullah melihat para pemuda dari Bani Hasim itu. Nabi nangis dan wajahnya berubah terlihat sedih gitu. Qala, berkata sapa Abdullah, fakultu, maka berkata aku, mana zalu, tidak henti-henti kami, naro, melihat kami, fi wajhika, di wajah engkau Nabi, sayan, pada sesuatu, nakrohuhu, yang benci kami, hu, pada sai. Jadi tak henti-hentinya Rasul, saya melihat engkau itu, di wajah engkau ada sesuatu yang kami nggak seneng. Kok kelihatan sedih, susah gitu. Kami juga ndak enak Rasul itu. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, Ina, sesungguhnya kami iku ahlu baitin, penghuni rumah, ihtaro, yang sudah memilihkan sopo Allahu Allah, lana, untuk kami, al akhirata, pada akhirat, ala dunia, mengalahkan dunia. Jadi kami adalah penghuni rumah yang Allah sudah memilihkan untuk kami akhirat mengalahkan dunia. Ya, itu keistimewaan Bani Hasim seperti itu. Wa inna ahla baiti, dan sesungguhnya penghuni rumahku, sayal kauna, akan menjumpai mereka, ba'di, setelahku, setelah aku meninggal, menjumpai balaan, pada cobaan yang berat.
watasridan dan pengungsian. Jadi mereka itu nanti akan mengungsi, jadi tidak bisa hidup nyaman di Arab, itu tidak bisa. Watatridan dan pengusiran. Prakteknya betul, Hasan itu diracun, matinya diracun. Bahkan sebagian ada yang menceritakan yang meracun itu istrinya sendiri. Ya konspirasi, tentunya konspirasi dari beberapa orang yang tidak senang racun. Husain dipenggal kepalanya, terus kepalanya untuk main-main itu. Ya, yes, dengan bangganya membunuh Husain. Terus keturunannya Husain dibantai semua. Ceritanya hanya tersisa satu. Itu pun disembunyikan waktu itu. Tidak disembunyikan ya habis itu. Habis betul. Ya. Jadi Nabi sudah tahu ke depannya keturunannya gimana, itu beliau sudah tahu. Makanya nangis. Nangis betul. Jadi Hasan diracun, Husain digerebek sak keturunannya, dipenggal kepalanya, semuanya dibunuh kecuali ya hanya satu. Itu pun karena lolos dari penggerbekannya. Umpama tidak lolos ya disikat sisan, karena memang takdirnya harus hidup. Jadi seperti itu. Itu nasib dari keturunannya Rasulullah seperti itu. Kata Yaktia, sehingga datang sopo kaumun, suatu kaum min kibalil masyrik, dari arah timur. Mahum iku bersama mereka royatun panji atau bendera sudun yang hitam. Sampai pada akhirnya nanti akan datang suatu kaum dari arah timur, dengan membawa panji-panji yang berwarna hitam. Ini bukan ISIS, bukan ya, bukan. Nah, masalahnya itu sekarang itu banyak orang-orang yang ya ngaku-ngaku, nah, dalam pergerakannya itu pakai bendera hitam biar dapat dukungan kan. Itu masalahnya di situ ya. Jadi biar dikira ini adalah panji hitam yang dimaksud Rasulullah, padahal ya bukan, ngaku-ngaku aja. Yang ngaku Mahdi itu dari dulu sampai sekarang ya banyak. Bahkan Masjidil Haram itu pernah dikuasai oleh teroris ya. Jadi melakukan pembunuhan di Masjidil Haram dengan mempromosikan itu adalah gerakan dari Imam Mahdi. Dulu ada seperti itu. Jadi senjata itu dibungkus kain kafan biar bisa masuk ke Masjidil Haram. Jadi dulu itu kalau nyolati jenazahnya itu ada di depannya imam. Jadi memang dimasukkan ke Masjidil Haram, dijejer di depannya imam, nah nanti disolati dulu. Terus setelah ada peristiwa itu, jadi
ya senjata dimasukkan kain kafan biar dikira jenazah, biar masuk lah nanti apa yang mau mengambil alih Masjidil Haram itu yes, tinggal masuk ngambil senjata. Udah banyak yang dibunuh itu. Golek ono ning Google lah ono. Ngakunya ya Imam Mahdi. Peristiwa apa itu? Sekitar tahun 70 atau 80-an lah. Gitu. Yang dikhawatirkan kan seperti itu. Rasulullah itu maunya memberi kabar gembira bahwa akan ada Imam Mahdi atau apa. Terus orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu ngaku-ngaku kalau dia Imam Mahdi. Nah, itu masalahnya. Nah, kita harus jeli seperti itu. Imam Mahdi betul apa Imam Mahdi palsu. Tuh. Ini panji hitam betulan yang dimaksud Rasulullah atau memang orang yang membuat kerusakan bersembunyi di balik panji hitam. Ya, problem beragama zaman sekarang kan seperti itu. Ya. Yang asli ya diopinikan palsu, yang palsu diopinikan asli. Itu. Royat itu ya panji atau bendera sudun yang berwarna hitam. Fayas aluna maka meminta mereka al khairo pada kebaikan. Kebaikan di sini adalah harta. Datang ke Arab sana ya dari arah timur. Fala yu'tauna maka tidak diberi mereka kaum pada khair, pada harta. Fayuqatiluna maka berperang mereka kaum. Payun soruna maka ditolong mereka, artinya diberi kemenangan. Ya sudah, orang-orang Arab di sana diperangi oleh kaum ini. Minta harta tidak diberi, ya sudah perang. Akhirnya kaumnya menang. Payuk tauna maka diberi mereka pada apa-apa sa'alu yang minta mereka kaum. Nah, berhubung yang diperangi kalah, ya kan, akhirnya mau memberi harta kepada kaum tersebut. Falayak balunahu maka tidak menerima mereka kaum pada khair, pada harta. Tidak tahu kenapa mereka berubah pikiran. Wong asalnya datang itu pengen minta harta. Nah, setelah perang menang dikasih harta malah nggak mau, menolak. Ya, malah menolak. Kata sehingga yatfa'uha menyerahkan mereka kaum pada panji hitam ila rojulin pada seorang laki-laki. Nah, rojul ini Imam Mahdi. Min ahli baiti dari penghuni rumahku Nabi. Jadi rojul ini masih keturunannya Nabi. Ya. Fayam lauha maka memenuhi sopo rojul pada panji hitam iston pada keadilan. Kama malauha sebagaimana memenuhi mereka pada panji jauron pada penyimpangan. Ya, memang awalnya ke sana itu untuk cari harta kan. Dengan ya penuh penyimpangan itu. Asalnya nggak bener. Begitu menang dalam peperangan dikasih harta menolak. Ya sudah insaf berarti. Ya kan? Jadi perjalanan hidup mereka seperti itu. Dari asalnya sebuah penyimpangan menuju ke suatu titik balik.
mereka sadar bahwa yang mereka lakukan selama ini salah. Terus mereka serahkan panji mereka itu kepada seorang laki-laki dari keturunannya Nabi Muhammad. Nah, terus Imam Mahdi tersebut, laki-laki tersebut memenuhi panji itu dengan keadilan sebagaimana dulu kaum yang membawa panji hitam itu memenuhi dengan penyimpangan. Itu. Yes, orang Arab ya dobrak-abrik sama kaum ini nanti. Jadi dulu mereka mendolimi keturunannya Rasulullah, sampai keturunannya Rasulullah itu terusir-usir kan gitu. Nanti kelak ya dihancurkan sama kaum ini. Walaupun kaum ini asalnya niatnya enggak bener, pengen cari harta. Tapi mereka menemui titik balik, terus sadar, mereka serahkan panji mereka. Panji itu ya, bendera itu kan sebagai perlambang sebuah golongan yang masih eksis. Selama ada panjinya itu berarti itu masih eksis. Dalam peperangan zaman dulu seperti itu. Kalau benderanya sudah roboh, sudah tidak ada, berarti kalah. Maka pemegang bendera itu memang perannya luar biasa. Jadi zaman sekarang pun acara hormat ke bendera itu ya masih ada. Dulu zaman perang Indonesia itu bendera merah putih, kalau bagi para pejuang itu minta darah itu untuk mempertahankan bendera biar tetap berkibar itu. Mereka perang betul dengan penjajah. Kalau anak sekarang gendero opo gitu. Karena mereka enggak pernah perang soalnya. Itu loh. Ya. Jadi bendera itu adalah simbol keeksisan suatu kaum. Kalau benderanya sudah roboh ya sudah, berarti kalah kan gitu. Jadi panji hitam itu asalnya ya niatnya enggak benar, menghancurkan orang Arab memang ya. Setelah itu mereka menemui titik balik, sadar, insaf, terus mereka serahkan kekuasaan mereka, panji mereka kepada seorang laki-laki keturunannya Nabi, yaitu Imam Mahdi. Kemudian dia memenuhi bendera itu dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya kaum itu memenuhi bendera itu dengan penyimpangan. Paman, maka barang siapa adraka yang menjumpai di Yaman, dalika pada demikian itu minkum dari kalian, falyatihim, maka supaya datang di Yaman him pada mereka kaum yang sudah dipimpin Imam Mahdi ya. Walau habwan, dan meskipun ngesot itu berjalan pakai pantat, ala salji, atas es. Terus baiat mengikuti Imam Mahdi tersebut. Kita lanjutkan. Hadasana Nasru bin Ali al-Jahdami, dasana Muhammad bin Marwan al-Ukaili, dasana Umarah bin Abi Hafsah, an Zaid al-Ami, an Abi Siddiq an-Naji, an Abi Sa'id al-Khudri, ana Nabiya, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam iku kola, bersabda Nabi, yakunu, akan ada fi ummati, iku di umatku, sopo al-Mahdi, Imam Mahdi, in kusiro, seandainya dipendekkan,
seandainya dipendekkan apa keberadaannya itu, fasabeun maka 7 tahun. Wa ila dan seandainya tidak. Jadi ila di sini maknanya bukan kecuali tapi in la. Non mati ketemu lam idgham ya, menjadi illa. Dan seandainya tidak, fatis'un maka 9 tahun. Jadi paling tidak Imam Mahdi itu keberadaannya 7 tahun. Itu minimal 7 tahun. Untuk umpama diukur dengan batas minimal itu 7 tahun. Umpama enggak ya bisa sampai 9 tahun. Fatan amu maka nikmat ya, nikmat fihi di dalam keberadaan Imam Mahdi sopo umati umatku. Nah, nakmatan dengan nikmat sungguh. Lam yan amu yang belum pernah merasa nikmat mereka, mislaha pada semisal nikmat kotu sama sekali. Merekanya ya orang yang hidup waktu itu. Ya, orang yang hidup waktu itu tidak pernah merasa nikmat senikmat dipimpin oleh Imam Mahdi tersebut. Yukta didatangkan, tukta didatangkan sopo umat, ukulaha pada makanannya umat. Wala tadakhiru dan tidak menyimpan opo nikmat minhum dari mereka sayan pada sesuatu pun. Artinya loss nikmat. Jadi tidak ada nikmat yang disembunyikan dari mereka sedikit pun. Artinya ya betul-betul loss nikmat gitu. Wal malu dan utawi harta yauma idzin pada hari itu kudusun berlimpah. Kudusun berlimpah. Kayakumu maka berdiri sopo arrojulu seorang laki-laki. Kayakulu maka berkata dia rojul, ya Mahdi, wahai Imam Mahdi, ini memberilah kamu ni padaku. Kayakulu maka berkata dia Mahdi, khud mengambillah. Wes jukuk-jukuken kon PPN. Gitu. Wes jukuk-jukuken PPN. Ambil semaumu. Jadi mereka bisa makan puas, tidak ada kenikmatan yang ya tersimpan sedikit pun dari mereka. Semuanya di-loss sudah. Harta melimpah ruah. Ada orang itu minta, ya Mahdi, tolong saya dikasih. Wes kono jikuo sak karep-karepmu kono. Kut ambillah. Atasana Muhammad bin Yahya wa Ahmad bin Yusuf. Kola berkata keduanya. Atasana Abdul Razak an Sufyan as-Sauri an Khalid al-Hada an Abi Kilabah an Abi Asma ar-Rohabi an Sauban. Kola berkata Sauban. Kola bersabda sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaktatilu akan saling berperang, perangan, indakan jikum di sisi simpanan harta kalian. Harta di sini adalah harta Ka'bah, harta Ka'bah. Jadi kalau kita ditakdirkan bisa masuk ke dalam Ka'bah, itu banyak harta di situ. Emas-emas itu banyak di situ. Sopo salah satu 3 orang. Ya, 3 orang. Jadi di sekitar Ka'bah di situ akan berperang 3 orang. Ya. Kuluhum utawi keseluruhannya mereka iku ibnu Khalifatin, putranya Khalifah.
Berhubung ini putranya khalifah, tentunya bawa pasukan. Bukan duel satu lawan satu, bukan. Ya kalau orang biasa, ini semuanya adalah putra khalifah. Tuma kemudian layasiru tidak jadi ila wahidin pada seorang pun minhum dari mereka. Jadi tidak ada yang menang, artinya tiga golongan itu sama-sama kalahnya. Sama-sama kalahnya. Tuma kemudian tatlu'u muncul opo arroyat beberapa bendera atau panji asud yang hitam min kibalil masrik dari arah timur. Dari arah timur. Bayak tulun aku maka membunuh mereka royat sud itu panji-panji hitam pada kalian orang Arab. Kotlan dengan pembunuhan lam yuktalhu yang tidak pernah diperangi hu pada pembunuhan atau peperangan sopo kaumun suatu kaumnya, suatu kaum pun ya, suatu kaum pun. Artinya peperangannya luar biasa. Luar biasa. Jadi asalnya orang Arab sendiri sudah nggak akur, ya, nggak rukun. Jadi memperebutkan simpanan harta Ka'bah. Ya. Nah, tiga khalifah, tiga anaknya khalifah. Lah ini khalifah yang mana sembuh? Pokoknya ceritane ngono. Ya, awake dhewe ora sah cocok logi. Digathuk-gathukno iki anake Raja Salman itu, anake raja sapa ndak usah. Ya nek cocok, nek gak malah diarani tukang bujuk. Pokoknya ada tiga putra khalifah. Berhubung ini putra khalifah, orang kaya, punya kekuatan, ya terjadi perang gitu, bukan kok senggel satu lawan satu, ndak. Tapi ya nggak ada yang menang, semuanya kalah. Nah, di kondisi itu muncul pasukan dari arah timur membawa panji-panji hitam. Nah, akhirnya orang Arab ya dihabiskan itu sama kaum itu. Seperti di hadis sebelumnya tadi. Ya. Niatnya ya pengen buru simpanan Ka'bah itu. Kaum itu pengen harta kan. Tapi pada akhirnya ada titik balik, sadar. Tumadakaro kemudian menuturkan sopo nabi sayan pada sesuatu la ahfaduhu yang tidak hafal aku sauban hu pada sai. Terus nabi itu menceritakan lagi kisahnya, cuma sayangnya aku nggak hafal. Pakola maka bersabda siapa nabi. Terus eling lagi, istilahnya meneruskan ceritanya. Ya ada cerita yang istilahnya terputus lah. Ya. Itu kalau dihubungkan ya di hadis 4082 tadi. Fa idza ra'aitumuhu maka ketika melihat kalian hu pada sopo al-mahdi fabayi'uhu maka berbaiatlah kalian hu pada Mahdi walau habwan dan meskipun ngesot ala salji atas es. Salji itu ya salju itu. Jadi salju itu bahasa Arab yang terserap ke bahasa Indonesia. Fa'inahu maka bahwasanya Khalifatullah utawi khalifahnya Allah itu adalah Al-Mahdi, Imam Mahdi. Jadi khalifahnya Allah waktu itu ya Al-Mahdi itu.
Hadasana Utsman ibnu Abi Saibah, hadasana Abu Dawud Al-Hafari, hadasana Yasin an Ibrahim bin Muhammad bin Hanafiyah an Abih an Ali. Qala berkata Ali. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdiyu utawi Imam Mahdi iku minna dari golongan kami Nabi. Ahlal bait, jadi penghuni rumahnya Nabi. Ahlal bait. Yuslihuhu memperbaiki hu pada Al-Mahdi sapa Allah filailatin di dalam satu malam. Artinya sebelum malam itu Imam Mahdi ya rodok-rodok nakal ngono. Rodok-rodok mokong beling. Terus sesudah melewati malam itu, besoknya itu sudah jadi laki-laki yang betul-betul solih, yang adil. Tuh. Jadi diperbaiki keadaannya oleh Allah di dalam satu malam. Jadi sore ini saya beling, malamnya diperbaiki, besok ya sudah bagus, solih gitu. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibah, hadasana Ahmad bin Abdul Malik, hadasana Abul Malih Ar-Raqi, an Ziyad bin Bayan, an Ali bin Nufail, an Sa'id bin Musayyab, qala berkata Sa'id bin Musayyab, kuna ada kami inda Ummi Salamah, di sisi Ummu Salamah. Fatadha karena maka saling bercerita kami Al-Mahdiyah tentang Al-Mahdi. Fakolat maka berkata sopo Ummu Salamah, sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yakulu bersabda sopo Rasul, Al-Mahdiyu utawi Mahdi iku min waladi Fatimah, dari keturunannya Fatimah. Jadi dari keturunannya Fatimah. Kalau keturunan Fatimah ya Hasan Husain itu. Kalau enggak jalur Hasan ya jalur Husain. Hadasana Hadiyatu banu Abdul Wahab, hadasana Sa'du banu Abdul Hamid bani Ja'far, an Ali bani Ziyad al-Yamani, an Ikrimata bani Amar, an Ishaq bani Abdillah bani Abi Tolhah, an Anas bani Malikin, qala berkata Anas, sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yakulu bersabda siapa Rasul, nahnu utawi kita, walada Abdul Muthalib wahai keturunan Abdul Muthalib, iku sadatu ahlil jannah, pimpinan ahli surga. Ya. Yang pertama aku Rasulullah sendiri, wa Hamzah dan Hamzah. Hamzah ini pamannya Nabi yang terbunuh saat perang Uhud. Dia terbunuh, dadanya dimutilasi sama orang kafir, dibelah dadanya, jantungnya diambil dimakan. Iya, sama orang kafir. Wa Aliun dan Ali bin Abi Thalib, wa Ja'far dan Ja'far, wal Hasan dan Hasan, wal Husain dan Husain, wal Mahdi dan Al-Mahdi. Al-Mahdi sampai sekarang belum muncul ini. Tuh.
Hadasana Harmalatu benu Yahya al-Misriyu wa Ibrahim benu Said al-Jawhari. Qala berkata keduanya, hadasana Abu Sholih Abdul Ghaffar benu Dawud al-Haroni dasana benu Lahiyah an Abi Zur'ata Amr bin Jabir al-Hadrami an Abdillah bin Haris ibna Juz'in Az-Zubaidi. Qala berkata dia Abdullah bin Haris. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju akan keluar sapa nasun manusia minal masriki dari arah timur. Fayuwatiuna maka apa? Memperkuat mereka manusia dari arah timur lil Mahdi untuk kekuasaannya Al Mahdi, yakni menghendaki sapa Nabi sultanahu kekuasaannya Al Mahdi. Ini soal Al Mahdi dalam Sunan Ibnu Majah sudah selesai. Video berikutnya mungkin tentang Malhamah. Malhamah itu perang besar.